Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Pemirsa JAK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berangkat dan hadir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, banyak tantangan, banyak ujian, dan banyak hal-hal yang harus senantiasa kita upayakan semaksimal mungkin agar kita tidak masuk dalam perangkat setan dan iblis. Setan dan iblis senantiasa berupaya semaksimal mungkin agar kita berada, walaupun berada dalam gelimangan kenikmatan energi yang luar biasa di kota Makkah Al-Mukarramah, senantiasa diarahkan keluar dari arahan yang baik yang diarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu sebuah asumsi, sebuah analogi bahwa ketika kita datang ke kota Makkah Al-Mukarramah adalah upaya kita diantaranya menyamakan gelombang. Sebelum kita sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, harus didahului dulu dengan satu kemampuan, satu kesiapan, dan satu upaya yang maksimal untuk menyamakan gelombangnya. Hadirin pemirsa JAK TV rahimakumullah, saya punya analogi. Seandainya kita datang ke kota yang bonafid misalkan, sebuah kota ataupun juga negara yang memproduksi radio terbaik. Taruhlah misalkan kita ke Jepang. Di Jepang kita membeli radio yang mahal, di tempat yang mahal, dengan harga yang tinggi, kemudian kita membeli radio. Setelah dibeli radio itu dengan harga mahal, di tempat yang baik, kemudian datanglah ke kampung kita. Sampai di negeri kita, sampai di kampung kita, kita ingin mendengarkan siaran tausiah seseorang di radio tersebut. Pertanyaannya, apakah kita dengan beli radio di tempat yang bonafid, dengan uang yang tinggi, sampai kita di tempat kita dan ingin mendengarkan tausiah dari radio itu, akan dengan serta-merta kita dengarkan? Jawabannya tidak. Dimanapun itu dibeli radio, dengan siapapun membelinya, dengan uang berapapun dibelinya, tetap agar kita mendapatkan siaran tausiah di radio itu, kita harus ada satu proses yang namanya penyamaan gelombang. Yang namanya tuning, dicarikan dulu gelombangnya. Radio ada gelombangnya, misalkan sekian FM, di FM misalkan. Begitupun di dalam radionya, di studionya sekian, dalam radionya di sekian, disamakan. Begitupun ketika kita datang ke kota Mekah. Dengan serta-merta kita datang langsung ke Ka'bah Al-Musyarrafah, apakah langsung kita akan dapatkan gelombangnya yang sama? Tidak mungkin. Harus ada sebuah proses dulu penyamaan gelombang. Kalau ingin kita mendapatkan akses, walaupun kita dekat dengan gedungnya, dekat dengan proses ataupun sumber suaranya, pun kita tidak akan mendapatkannya. Kita punya radio, kita putar-putar di depan studionya, nggak bakalan dapat kalau kita tidak samakan dulu gelombangnya. Maka yang terpenting dari kedatangan kita, keberadaan kita di kota Mekah, keberadaan kita di depan, kedekatan kita dekat dengan Ka'bah, tergantung bagaimana kita mempersiapkan dan menyamakan gelombang. Penyamaan gelombang inilah yang banyak dilupakan oleh para jemaah yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya output dari ibadah ke tanah sucinya nol besar. Maka harus memiliki sebuah keinginan. Ketika siapapun yang ingin datang ke kota Mekah, persiapan yang terlebih dahulu adalah bagaimana kita menyamakan gelombang. Gelombang yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah dan juga gelombang yang Allah simpan di dalam energi diri kita. Pertanyaannya, ada apa saja gelombang-gelombang yang ada yang harus kita persiapkan menjelang kita datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang pertama, kita istilahkan dengan gelombang the power of syukur. Kemampuan untuk bisa bersyukur. Sesekali kita ingin datang ke sebuah tempat, ke tempat tersebut, maka kita harus samakan dulu gelombangnya. Orang yang akan dan ingin datang ke kota Mekah, maka terlebih dahulu dia harus mampu mensyukuri apapun yang ada. Energi syukurnya harus dieksplor. Kemampuan untuk mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupannya harus menjadi sebuah
konsentrasi utama. Persiapannya salah satunya adalah menjadikan gelombang dalam diri kita mampu bersyukur. Cari hal-hal yang bisa kita syukuri. Biasakan kita terus untuk mensyukuri apapun yang ada sebelum kita sampai di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Jangan sampai kita berada di puncak spiritual, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita belum mampu untuk mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kita. Keberadaan kita, keberadaan anak-anak kita, keberadaan pasangan kita, keberadaan orang tua kita, belum kita syukuri. Sementara kita sudah berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Inilah merupakan sebuah kesalahan besar. Karena kita belum berusaha untuk menyamakan gelombang sebelum kita sampai di studio yang sangat-sangat luar biasa, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Gelombang yang pertama adalah gelombang kesyukuran kita. Dalam surat Al-A'raf digambarkan, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, walaupun mereka, seolah-olah gambarnya seperti walaupun mereka datang ke kota Mekah, aku akan perdayakan mereka keluar dari Siratal Mustaqim. Aku akan datangi kiri kanan seluruh penjuru kehidupannya. Intinya satu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan melihat mereka berada di Mekahnya berada, tapi dia tidak pandai bersyukur. Maka persiapan penyamaan gelombang yang pertama yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita memiliki mental untuk bisa bersyukur dan mensyukuri sebelum kita berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, hadirin pemirsa JAK TV rahimakumullah, selain the power of syukur adalah saya silakan dengan spiritual journey, yaitu sebuah perjalanan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan mental al-mukhlasin. Betul-betul kita merasa pengabdian kita hanya kepada Allah dan kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang harus kita bangun dalam gelombang menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pertama adalah kemampuan kita untuk bersyukur, dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk tawadhu, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika kita mampu mengaktifkan dua energi tersebut? Kita akan sepadan, kita akan sama. Kenapa? Karena Allah menginginkan itu. Kalimat yang disunatkan ketika kita mulai miqat dari miqat makani ketika melaksanakan ibadah adalah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah kesyukuran. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilan sucimu. Kita merasakan betapa bersyukur kita dipanggil oleh Allah. Kita berada di tanah suci itu bukan karena uang kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena waktu kita, tapi karena Allah yang telah memanggil kita. Maka dengan kesyukuran, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilan sucimu. Kita yang ditarik oleh Allah, bukan kita yang membayar, bukan kita yang datang, tapi Allah yang menarik kita. Labbaik la syarika kala baik, tidak ada sekutu bagi Allah. Tiga hal yang selalu menggantikan Allah dalam posisi kita. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarikalah. Pertama, innal hamda, segala puji. Manusia ingin selalu dipuji, bahkan naudzubillah mencari puji-pujian. Itu semua dipasrahkan kepada Allah ketika kita mulai berihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dua hal yang ada dalam bacaan talbiyah ini. Pertama adalah memunculkan kekuatan syukur, dan yang kedua adalah menjadikan kita menjadi orang yang merasa kecil. Dengan bacaan talbiyah ini kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan juga merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin merapat ke kota Mekah, semakin menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله يا حنان يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. إنك يا الله، إنك يا الله، إنك يا الله لا تخلف الميعاد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Pemirsa JAK TV yang dirahmati Allah, untuk lebih merasakan keindahan dan ketenangan kita dan kedekatan dengan Baitullah, kita lihat tayangan langsung dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah.